Oke, selamat pagi semua. Kita akan melanjutkan beberapa chapter hari ini. Ya. Chapternya kita mulai dari chapter 8, kemudian nanti dilanjutkan dengan chapter 9 dan 10. Kalau memang memungkinkan hari ini seperti agenda kemarin, saya rencana besok dikhususkan untuk review latihan soal, ya, dan tips and tricks. Sama juga saya akan ngajarin cara bagaimana melakukan registrasi di Pearson VUE, ya, untuk ujiannya. Oke, saya mulai dari chapter 8, Implementing Cryptography. Di sini kita akan belajar mengenai advanced cryptography konsep, kemudian select cryptography algorithms, kemudian ada configure public infrastructure, kemudian ada enroll certificates, backup and restore certificate private key, sama revoke certificates. Okay. Nah, beberapa elements di cryptography ini sebenarnya ada sempat kita bahas sebelumnya, tapi tidak terlalu detail. Kali ini kita lebih detail ke cryptography yang berhubungan dengan ini ya, konsepnya. Jadi ada beberapa elemen di cryptography seperti contohnya confusion, ya. Relationship between ciphertext and encryption is complex and opaque. Prevent attackers from looking for patterns between ciphertext and plain text, itu confusion, ya, bikin confused lah ya. Kemudian ada yang namanya diffusion, di mana ciphertext changes drastically and slight test change to plain text input. Kemudian prevent attackers from determining parts of message encrypted by the same key. Kemudian ada cryptography elemen yang lain dalam bentuk collision. Two different plain text input produce same exact ciphertext. Ini weakens integrity and enables attacker to replace one message with another. Nah, ini contohnya yang di ini ya, di MD5 itu ada kasus collision. Jadi di mana dua plain text itu hasilnya sama, ya. Kemudian ada istilah obfuscation, di mana similar to encryption but no key is involved and not as secure. Anyone who knows the obfuscation algorithm can de-obfuscate the code. Kemudian ada istilah lagi namanya PRNG, pseudo random number generator, di mana ini adalah algoritma yang memproduce numbers that approximately true randomness, kemudian based on seed state, which is passed into a formula to produce the number. Kemudian ada key generation tends to use pseudo random numbers. Kemudian ada lagi istilah PFS, ya, ini adalah sebentar, saya agak ini lupa ininya, sebentar saya cari dulu ininya ya. Ini PFS ini adalah fourth secrecy, jadi perfect fourth secrecy, ya. Jadi PFS itu adalah perfect fourth secrecy, di mana ini adalah jika key is compromised, past session encrypted by key will not be affected, ya. Prevents attackers from decrypting previous session if they steal the key. Jadi perfect forward secrecy ini menghandle masalah kalau past sessionnya udah dapat dienkripsi, nextnya nggak bakalan bisa dibongkar lagi. Ya. Nah, kemudian ada istilah hashing konsep, di mana kalau kita lihat hashing konsep ini kayak seperti MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512, ya. Ini adalah kriptografi yang one way. Kemudian kalau kita menggunakan yang namanya salt atau salting, adalah teknik di mana random value added to plain text input during password hashing. Ini akan merubah message digestnya, sehingga kalau orang ingin melakukan cracking dengan menggunakan teknik rainbow table, di mana mereka punya table yang berisi hashes, ini nggak bakalan bisa karena dia harus bisa meng-create yang istilahnya unique hash, ya. Nah, kemudian ada satu lagi
kalau tidak menggunakan salt, ya, attacker dengan mudahnya bisa generate rainbow table dan bisa bisa password bisa ditemukan, ya. Nah, kemudian ada istilah nonce, similar to salt, but is a number used only once, ya. Nonce do not repeat, but a salt can. Ya, jadi kalau salt itu bisa dipergunakan kembali. And nonces use primarily in authentication protocol to prevent relay attack. Jadi kalau untuk password itu biasa kita pakai salt, sedangkan kalau untuk yang nonce itu kita pakai untuk preventing replay attack. Ya. Nah, saya tunjukin sedikit ininya. Contoh dari ini. Jadi ini kalau Anda masuk ke crackstation.net itu ada informasi mengenai hashing, ya, hashing security, ya, salted password hashing. Dimana kalau kita bikin hash itu hasilnya seperti ini, ya. Nah, kemudian ini bisa kalau kita misalnya pakai salt, dia akan hasilnya pasti selalu berbeda atau unik, ya. Sebentar. Nah, ini ada hash killer, ya. Ini juga bisa digunakan untuk ada toolnya bahkan dia, ya. Ada MD5 cracker, ya. Cuma ya ini tadi kalau kita bikin misalnya kita mau bikin hash, generate hash. Nah, ini bisa kita buat misalnya kita punya password seperti ini, password, ya. Kemudian kita generate. Nah, ini belum ditambah salt ini. Jadi kalau hasilnya seperti MD5 seperti ini bakalan bisa didapatkan ininya. Tapi kalau biasanya kita tambahkan dengan apa istilahnya salt supaya hasil MD5 yang ditampilkan ini tidak akan sama, ya. Gitu. Nah, kemudian ada yang berhubungan dengan enkripsi, itu ada istilah di data states, ya, di mana kita biasanya menggunakan enkripsi itu untuk data yang disimpan, ya, data address, data stored in various media. Software hardware can encrypt data address. In breach, data remains protected. Kemudian ada data in transit, data that moves from medium to medium. Encrypting data in transit prevents man-enabled attack, secure transmission channel, and data flowing through it, ya. Kemudian ada data in use, data currently being created, deleted, read, or modified. Jadi untuk enkripsi kita biasanya menggunakan ini, ya, di enkripsi itu ada di data address sama data in transit. Ya. Kalau data in use jarang-jarang di enkripsi, ya. So unencrypted session during use can put the data at risk. Some mechanism can encrypt data in memory. Nah, bisa aja sih kalau data itu ingin di-encrypt di memori bisa, cuma ya prosesnya agak lama jadinya. Jadi fokus utama di data address sama data in transit, ya. Kemudian ada key exchange, di mana ini adalah method by which cryptographic key are transferred between entities. Both sender and receiver needs to be equipped to encrypt and decrypt messages. Jadi ada key exchange-nya. Kemarin kita udah sempat bahas dengan menggunakan symmetric, ya. Dua party harus punya key yang sama, sedangkan yang satu lagi namanya asymmetric, di mana yang satu simpan public key, yang satu simpan private key, ya. Kemudian ada yang namanya in-band exchange, uses the same path as data is being shaped. In-band exchange ini maksudnya dalam satu channel yang sama, ya. Kemudian bisa aja kita menggunakan yang namanya out of band exchange, ya, dengan menggunakan contohnya WA atau SMS untuk mengirimkan passwordnya, ya. Nah, ini symmetric menggunakan same key, sedangkan asymmetric menggunakan private dan public key. Tapi kebanyakan memang kita pakai yang public key. Nah, kemudian ada istilah digital signatures, di mana ini adalah message digest that have been encrypted with user private key, enabled by symmetric algorithm. Kemudian ada hash, di attach to message as digital signature. Kemudian digital signatures uphold authenticity, integrity, dan
non-repudiation. Nah, biasanya digunakan di software maupun di email atau yang lain. Ya. Ini prosesnya ya. Jadi mulai dari dokumen dihash, kemudian dapat message digest, kemudian digest di-encrypted, kemudian encrypted digest with public key ya. Nah, kemudian untuk proses yang lain ya hampir sama ya, mulai dari digest encrypted, kemudian decrypted digest ini di-compare, kemudian dapatlah validasinya. Oke, ya. Oke. Nah, kemudian Cypress Suite. Ya, ini ada collection of symmetric and asymmetric algorithms used to establish secure connection between hosts. Ya, biasanya digunakan di SSL dan TLS. Ya, ada banyak Cypress Suite yang tersedia. Ya, biasanya Cypress Suite ini ada termasuk key exchange algorithm, kemudian ada bulk encryption algorithm, kemudian ada message authentication code, ada kemudian pseudo random function. Ya. Nah, kemudian kita menggunakan TLS versi 1.3 yang paling baru, yang mendefine Cypress Suite differently. Ya. Ini belum keluar sih ya, yang paling baru adalah TLS versi 1.2. Ya. Nah, kemudian session key atau session key is a single symmetric key used for encrypting all messages in a single series of related communication. Penggunaan session key ini biasanya digunakan emang dengan alasan limit the amount of data encrypted, ya, menglimit datanya, with a key to reduce the effectiveness of analysis, kemudian can be faster, more efficient than asymmetric encryption alone. Ya. Nah, kemudian ada, jadi session key ini tergantung dari ininya, panjangnya juga ya. Kemudian key stretching. Key stretching adalah teknik di mana kita teknik ini memperkuat ya weak cryptography against brute force attack ya, di mana memang key stretching ini ya biasanya menggunakan sekitar 128 bit ya. Teknik macam-macam, repeated loop hash function atau repeatedly looping block cipher atau configuring cipher schedule to increase setup time for the key ya. Jadi key stretching itu lebih ke arah memperpanjang jumlah key ya, maksimum sampai 128 bit ya. Nah, kemudian special consideration for cryptography ada consideration seperti low latency ya, di mana ini berhubungan sama adding data to data processing ya. Latency, the time between input being added and output being obtained. Kemudian ada low power devices, di mana ini digunakan untuk memastikan bahwa a good candidate for lightweight cryptography ya. Ya, ini biasanya penggunaan seperti IoT dan smart devices yang menggunakan cryptography tapi perlu low power ya. Kemudian ada yang namanya leakage resiliency atau disebut dengan side channel attack, di mana ini biasanya berhubungan dengan power consumption ya dari prosesor. Dan leakage resiliency seperti adanya attacker yang menganalisa informasi yang berhubungan dengan cara implementasi dari cryptography itu sendiri. Ya. Oke, ada pertanyaan kira-kira sebelum saya masuk ke yang lain? Belum, Pak. Masih berusaha memahami. Oke. Kemudian ada dua tipe dari ciphers, ada stream cipher yang biasanya kalau stream itu dia bit by bit ya, jadi one bit at a time. Jadi harus tahu bedanya stream cipher. Kalau stream cipher tuh dia memprosesnya bit by bit ya. Relatively fast and require little overhead. Ciphertext is the same size as plain text, produce fewer errors and error affect only one bit ya. Kemudian block cipher, kalau block itu per block dia memprosesnya. Jadi 64 bit, kemudian ini biasanya lebih strong ya. Stronger and more secure than stream, worse performance than stream. Jadi performanya kurang bagus karena kan block by block ya. And mode of operation defines how plain text is transferred into repeated block ya. Ada beberapa yang pakai stream cipher seperti contohnya RC4 ya. RC4 itu menggunakan stream cipher ya. Nah, kemudian untuk hashing ada beberapa hashing algorithm seperti MD5 yang sekarang sudah tidak terlalu bagus lagi karena sudah ditemukan collision.
128 bit yang kemudian ada SHA. SHA itu dari mulai SHA-1 sampai SHA-512 ya. Ini lebih apa namanya tuh lebih kuat ya. Kemudian ada namanya RIPE-MD ya. Ini based on design principle of MD5, less popular than SHA. Kemudian ada namanya HMAC, adds authentication to integrity verification combine hashing with secret key ya. Yang ada sekarang itu sampai HMAC SHA-256 ya. Jadi sebenarnya menambahkan autentikasi to integrity verification aja ya. Yang paling banyak digunakan itu SHA sekarang yang paling banyak gunakan SHA-256, 384 sama 512 ya. MD5 udah jarang digunakan. Nah, kemudian ada types of symmetric algorithms. Seperti ada yang namanya DES, ya. Kemarin kita udah sempat bahas DES, triple DES, AES, ya, blowfish, twofish, ya. Masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangan, ya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Contohnya, misalnya AES itu paling bagus yang digunakan oleh US government, maksimal sampai 256 bit. Ya. Nah, ini tinggal baca-baca aja karena ini kebanyakan teori, ya. Nah, kalau triple DES itu 3 kali DES, DES-nya di apa? Ya, processes each block 3 times using the same key. Ya. Kemudian ada istilah RSA, ya. Ini Pak Semi mau tanya dulu. Kita kan kebetulan apa namanya ada metode enkripsi nih terkait kartu debit sama kartu kredit gitu. Nah, yang saat ini kita pakai sih memang masih 3DS. Cuman setahu saya 2023 itu mesti harus diganti ke AES-256 ya, berdasarkan aturannya. Ya. Nah, kalau saya lihat dari urutan yang di sistem algoritmanya ini, berarti setelah nanti kita ganti dari 3DS ke AES, itu akan blowfish itu lebih bagus lagi dari AES-nya kah? Atau kenapa nggak langsung ke versi yang paling update-nya gitu? Apa yang lebih bagus apa maksudnya? Sistemnya, sistem algoritmanya. Karena kan yang sekarang kita pakai 3DS. Nah, terus nanti itu kan memang harus dirubah jadi ke yang AES-256, betul. Nah, kalau saya lihat di sini kan ada metode apa simetrik yang lainnya nih, kayak blowfish, terus dengan twofish sama RC. Ya. Nah, maksud saya kenapa nggak langsung di atau gini? Kartu debit dan kredit ya. Nah, ya, ini PCI DSS untuk PCI DSS yang mengatur masalah compliance dari ini kartu debit dan kredit itu memang highly recommend itu AES. Dia menggunakan standar AES 256. Nah, kalau ditanya kenapa enggak? Nah, saya nggak tahu nih karena kan masing-masing provider, misalnya contoh PCI DSS atau ISO atau apapun itu, mereka punya standar sendiri. Jadi nggak bisa dibilang kenapa nggak pakai yang paling baru atau apa. Nah, mungkin bagi mereka AES 256 itu adalah yang paling baik gitu loh. Very strong and better performance. Jadi ada beberapa faktor yang mereka pertimbangkan gitu. Oh, berarti sebenarnya tergantung dari lembaganya ya. Kalau menurut PCI AES paling oke gitu untuk transaction debit kredit. Oke. Ya. Oke, Pak. Thank you, Pak. Jadi bukan cuma sekedar industri standar tapi berdasarkan ininya mereka, polisinya mereka juga. Oke, Pak. Thank you, Pak Semi. Ya, sama-sama. Ya, kemudian ada RSA, kemarin kita udah bahas. First successful public key algorithm, secure when using long key, ya. Jadi ada beberapa yang lain, DH, DHE, ECC, ya. Ini juga basisnya asymmetric, yang menggunakan 2 key, teknik that uses elliptic curves, kemudian ada DSA, dan beberapa yang lain. Termasuk PGP. PGP ini paling sering digunakan untuk email, ya. Kalau kita versi open source bisa pakai GPP, ya. Nah, kemudian ada beberapa jenis key stretching. Jadi pertama itu password based key derivation function. Ini lebih ke arah that uses 5 input parameter to create derived key. Parameternya macam-macam, ada pseudo random number function such as hash, master password, assault, a number of iteration, and function to loop sama length of the derived key. Nah, kemudian kedua ada bcrypt, a key derivation function based on blowfish cipher, which uses salt but adapt over time by increasing iteration count. Nah, ini digunakan di Ruby, Python, C, Java, dan banyak language yang lain, ya, atau bahasa yang lain, bahasa pemrograman. Nah, kemudian beberapa hal yang berhubungan dengan kriptografi ada substitution cipher. Ini adalah yang menggunakan ya substitute ya, istilahnya penggantian.
Ada lagi yang namanya ROT13, simple substitution cipher that replace a letter with letter that 13 letter after the alphabet. Ya. Nah, kalau untuk ujian sih sebenarnya nggak terlalu harus di Security Plus nih, nggak harus terlalu ini, karena kebanyakan pertanyaan itu akan lebih ke arah implementasi dari kriptografi itu sendiri ketimbang teoritis dari ini. Tapi adalah beberapa soal ya. Yang agak sedikit ya perlu hafalan. Nah, kemudian ada istilah exclusive OR ya. Ini an operation that I put through only if one input is true and other input is false. Nah, saya belum pernah ngelihat sih ujian yang nanyain XOR ya. Kebanyakan lebih ke arah implementasi ya, kayak model ini kalau mau pakai VPN apa gitu. Jadi lebih ke arah aplikasi dari enkripsi itu sendiri ya. Nah, kemudian modules, ada cryptographic module, a software hardware solution that implements one or more cryptographic concept. Nah, kemudian ada cryptographic service provider juga, seperti contohnya Microsoft Windows Software Library that implements Microsoft Crypto API. Nah, biasanya API ini Application Programming Interface, biasa digunakan untuk macam-macam ya, untuk generate key, untuk ya banyak sekali sih implementasinya. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya public key infrastructure, udah sempat saya sentuh kemarin. Ini adalah system composed of various cryptographic components for the purpose of enabling authenticity and validation of data and entities. Ya. Can be implemented in hierarchical structures, can be publicly available or privately maintained. Ya. Jadi public key yang tadi yang asymmetric. Ya. Nah, kemudian biasanya digunakan untuk internet-based transaction. Karena kan kalau public key infrastruktur ini memungkinkan kita benar-benar dapat ininya confidentiality-nya. Komponennya beberapa, ada digital certificate, ya, kemudian ada OID, ada CA. CA ini yang paling jantungnya lah. Server that issues digital certificate, kemudian ada RA, registration authority. Kalau CA itu certification authority. Kemudian ada yang namanya CSR, di mana ini biasanya menghandle masalah message ya, that the C apply for the certificate ya. Nah, kemudian hierarchy-nya seperti ini, paling tinggi adalah si parent ya, yaitu single CA group that works together to issue digital certificate. Jadi kalau kita implementasi PKI, public key infrastructure, selalu harus generate dulu atau bikin dulu yang namanya CA, certification authority ya. Karena kalau nggak ada CA, nggak bisa generate certificate. Nanti baru ada yang namanya subordinate CA dan beberapa yang lain. Ya. Kemudian mereka menggunakan yang namanya chain of trust, di mana the process by which the entity validates a certificate from the bottom of the hierarchy to the top. Ya. Nah, kalau PKI ini menggunakan chain of trust, kalau PGP dia menggunakan yang namanya web of trust. Ya, nanti boleh baca-baca perbedaan PGP dan PKI. Kalau PKI ini kan chain of trust ya, dari bawah ke atas, kemudian dari atas ke bawah. Sedangkan kalau PGP itu dia menggunakan web of trust. Jadi ya web of trust itu ya udah kayak model mesh aja dia. Ya. Kemudian ada ya ini yang saya ceritain tadi, ada topmost CA on the hierarchy is known as root CA, self-signed first certificate in the chain. Ya. And must be secure if compromise all other certificate will be invalid. Ya, kemudian di bawahnya ada subordinate CA ya. Yang ya istilahnya perwakilannya lah. Nah, subordinate CA di sini dia bertindak sebagai issuer ya, dia issue certificate, renew, suspend, revoke dan beberapa yang lain. Nah, kemudian juga ada offline root CA yang biasanya memang nggak pernah di-online kan, meaning disconnected from the network and power it down. Karena gini, namanya root CA itu nggak boleh nggak boleh online. Kalau online tuh ya online-nya pada saat awal aja, setelah itu harus di-offline kan. Karena kalau risikonya lah kalau di-compromise, ya bakalan semuanya bisa kena. Nah, kemudian types of certificate ada self-sign ya, ada root ya, ada user, computer, email ya. Nah, ini kalau self-sign itu seperti misalnya dia otomatis dapat misalnya contoh kayak model kita pakai EFS ya, encrypted file system. Nah, itu certificate-nya langsung di-generate oleh Windows, yaitu disebut dengan self-sign certificate. Kalau yang lain itu di-issue oleh CA atau subordinate CA ya. Dan kemudian digunakan tergantung apakah itu untuk user atau komputer atau email.
Nah, beberapa yang lain seperti ada code signing, SAN, wildcard, DV, EV. Nah, ini cuma sekedar tambahan pengetahuan aja, nggak sampai dalam sih pertanyaan dari CompTIA ya. Karena zaman dulu sih banyak, waktu CompTIA awal-awal tuh pertanyaan banyak di teoritis sekali. Sekarang lebih banyak kalau kriptografi lebih ke arah implementasi atau aplikasinya. Nah, kemudian ada yang namanya X509, Standard for Formatting Digital Certificate Used in PKI. Ya, ini biasanya dihandle sama CSR ya. Kemudian include public key, versinya, ada serial number, dan beberapa yang lain. Ya. Nah, ini sertifikat saya rasa udah lumayan banyak. Jadi kalau kita bisa menggunakan Windows atau sistem operasi lain untuk mengenerate sertifikat. Ya biasanya sih self sign ya. Dan format dari sertifikat itu macam-macam. Ada .der, ada .pam ya. Untuk base64 itu PAM dia keluarnya, ada tulisan begin certificate, end certificate, kemudian ada CER ya, dan beberapa yang lain. Oke. Nah, kemudian hierarchy design option-nya ada banyak opsi yang bisa dipilih, yaitu mulai dari profile, few dozen local employees. Jadi misalnya contoh kalau kita punya nggak terlalu banyak karyawan, kita bisa pakai single root CA with no subordinates. Kemudian services all employees in local office. Kemudian kalau banyak sekali sampai ribuan, kita bisa pakai subordinate CA, design by geographic location, balance the number of issued certificate among individuals. Kemudian ada individuals need to access specific application only, biasa pakai subordinate CA aja, ya, designated by function or department. Ya. Kemudian ada tight security allows individual to have differing level of access, itu pakai subordinate CA yang designated by security requirement. Jadi ini sebenarnya opsi-opsi yang bisa ditawarkan untuk mendesain dalam rangka mendesain public key infrastructure sesuai dengan CA hierarchy, tergantung dari kebutuhan organisasi. Ini saya skip aja karena ini butuh server ya, jadi kita di sini nggak terlalu ini juga ya, lebih banyak ke teoritis ya ketimbang praktikal ya. Nah ini proses enrollment-nya mulai dari policy apply, kemudian ada authentication, ada dari certificate request, ya, kemudian ada authentication, policy applied, kemudian ada request send to CA, kemudian CA akan release certificate ya. Kemudian entity will be notified and certificate will be installed. Ya. Jadi kunci di sini adalah harus ada yang meng-issue certificate. Ya. Life cycle-nya mulai dari ini nih, mulai dari root issue self-signed certificate, kemudian ada certificate is enrolled, kemudian certificate is renewed, certificate is revoked, expires, atau superseded. Ya. Itu life cycle-nya. Nah sebenarnya life cycle tergantung sih ya. Jadi the longer the life cycle, the less admin overhead. Nah, biasanya kan sertifikat itu ada lifetime ada validity-nya berapa lama, setahun atau apa. Kalau kita pakai sertifikat dari misalnya VeriSign yang dari luar, juga dia akan memberikan validity-nya misalnya setahun, 2 tahun atau gimana ya. Short life cycle may be more conducive to advances in cryptography. Life cycle will be based on business and security needs ya. Nah, kalau untuk koneksi ya ini kalau kita pakai yang data in transit, kita bisa menggunakan SSL atau TLS, kemudian ini prosesnya mulai dari send request, kemudian ada server response with certificate, encryption is negotiated, client send encrypted session key, kemudian connection is encrypted. Nah, itu adalah proses untuk SSL dan TLS ya. Nah, kemudian di luar itu ada private key protection method, di mana ini biasanya kita backup ya. And store the media securely, delete it from insecure media. Biasanya kita simpan dalam flash disk atau mungkin tempat lain. Kemudian require password to restore and private key, never share key, kemudian never transmit key on the network across the internet after its issues. Kemudian consider using key escrow. Nah, key escrow ini adalah satu teknik satu metode di mana key-nya itu disimpan oleh third party. Ya, jadi misalnya si A sama si B, ya, si A pakai si B untuk generate certificate-nya, sedangkan si C akan menyimpan key-nya supaya nanti kalau ada apa-apa sama B, si A masih bisa dapat akses gitu. Ini ya, saya bilang key escrow. A method of storing private key securely while allowing trusted third party to access key under predefined conditions. Ya. Kemudian ada key escrow agent, yaitu third party in a key escrow system. Ya, biasanya government agency may require private key to be stored in escrow with the agency. Ya.
Oke, nah kemudian ini proses untuk private key replacement. Ya, ini mulai dari recover, decrypt, destroy, obtain, kemudian re-encrypt. Ya. Oke, kemudian ada revocation. Nah, revoke certificate itu bisa di-revoke dengan alasan beberapa ya, karena owners of the private key has been compromised or lost, atau certificate was obtained by fraudulent means, kemudian certificate has been superseded by another certificate, atau certificate holder is no longer trusted. Ya. Nah, ini CRL itu kepanjangan dari Certificate Revocation List. Ini adalah list of certificate that were invoked before the expiration date. And each CA is its own CRL. Biasanya maintain ini nih, requester name, ID, dan beberapa yang lain. Ya. Nah, ini adalah contoh, kalau kita pakai di server, kita bisa jalankan Certification Authority, ya. Dan kita bisa lihat ininya, ada konten dari CRL-nya, kemudian kelihatan juga revoke certificate-nya. Ya. Di Windows sih biasa ya, bisa dipakai ya. Tapi ya kita harus ada domain controller atau server yang bisa generate CA ya. Nah, kemudian online certificate status protocol, HTTP-based protocol for dynamically checking and status of revoked certificate. Ya, ini yang namanya OSCP ya. OCSP bukan OSCP ya. Nah, ini alternatif dari CRL atau Certificate Revocation List ya. Oke, nah untuk ini kriptografi, kita coba lihat latihan soal, karena begini, kriptografi ini memang soal-soalnya tuh cukup ini ya, cukup apa namanya tuh tricky ya. Coba kita lihat lagi yang practice test ya. Kemarin kalau nggak salah kita udah sempat ini ya latihan ya. Coba kita lihat di bagian kriptografi, mungkin lebih banyak latihan di sini karena ini salah satu yang paling sering dites dan apa istilahnya ya pertanyaannya lumayan apa namanya tuh apa ya istilahnya ya tricky ya ya ini di introduction to cryptography. Jadi di cryptography sini kemarin kita kalau nggak salah saya ada 10 soal yang kita udah jalankan ya. Ini saya sudah tandain ya. Nah ini ada latihan soal lagi untuk di cryptography ya. Ya, saya kasih mungkin sampai di ini agak banyak ini ya karena emang saya khawatir ini soal-soalnya akan keluar ya. Jadi mungkin kita kerjakan sekitar ini kan kemarin kita udah kerjakan sampai nomor 10 ya. Ya. Mungkin Anda sekarang coba kerjakan untuk latihan, saya kasih waktu mulai dari nomor 11 sampai nomor terakhir 42 ya karena emang ini akan banyak dites di ujian ya. Jadi nomor 1 sampai nomor 42. Ya, berarti kalau dikurangin berarti 32 soal ya. Oke. Halo? Halo, yang lain dengar ya? Iya, Pak. Ya, dengar, karena banyak soal yang memang agak membingungkan di kriptografi, ya saya kasih banyak latihan di kriptografi, mulai dari tadi. Ini kan di bagian ini ya, di bagian chapter 12 di buku ini praktis testnya kita kerjain mulai dari nomor 11 sampai nomor 42. Jadi ada 32 soal. Sengaja karena ini memang mengasah pengetahuan Anda tentang kriptografi. Sebenarnya sih saya ada contoh soal yang lain, tapi nanti saya kasih ini deh, biar lebih banyak tentang ininya. Ya, oke silakan. Jadi sekitar 32 soal ya 32 menit ya sekitar 30 menitan lah ya. Coba deh. Oke silakan dulu latihan soal. Nanti saya akan kasih kalau memang merasa belum cukup nanti saya akan kasih lagi latihan soal yang lain ya. Ini dulu dari mulai nomor 11 sampai 32 ya sekitar 30 sampai 32 menit. Oke silakan dicoba. Ya kalau selesainya cepat ya nanti kita bahas langsung. Oke. Silakan dulu.